فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. Syukran katsiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas saudara Afnan Hanafi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua termasuk hamba yang ketika dibacakan bergetar hatinya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua STP Sahid Surakarta oleh Bapak Dr. Jasanta Parenginangin SEMM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Ustadz Hatta Samsudin, saya ulangi, Syekh Dr. Hatta Samsudin LC. Amin, amin. Kemudian yang saya hormati Bapak Rektor, Usahid, Bapak Dr. Muhammad Harisudin,
Bapak Ibu Wakil Rektor Ushahid Surakarta, kemudian Bapak Ibu juga Wakil Ketua STP Syahid Surakarta, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di Ushahid Surakarta dan STP Syahid Surakarta. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari ke-18 ini ya. Kita semuanya diberikan rahmat kesehatan, rahmat iman, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sehat, walafiat, Amin. menjalani puasa. Ya, kalau sambutan pada hari ini diberikan waktu ke saya, jadi Pak Hatta Samsudin ini, saya biasanya manggilnya, ini sahabat saya, guru saya juga gitu ya. Progressive learner juga gitu ya, pembelajar progresif. Setahu saya beliau sekali menjalani kuliah doktor di 2 tempat begitu ya. Jadi beliau ini sebenarnya adalah teman satu kantor, satu ruangan begitu ya. Nah, tadi disampaikan Pak, wah itu teman satu kantor itu gitu ya, satu kantor, teman makan bakso bareng, teman makan siang bareng, biasanya karena kami tadinya di Fakultas Ekonomi di IAIN Surakarta. Ahlan wa sahlan sehata. Ketemu jadi Ahlan. Setahun lebih tidak ketemu selama pandemi, baru bisa bertatap muka ya virtual pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah pengajian kita yang kedua secara virtual, namun keseharian kita di Masjid Syahid Syahirman Nurul Ilmi, kita setiap hari melakukan takmir masjid dengan rutin melakukan kultum dan kegiatan-kegiatan Ramadan lainnya, termasuk pembagian takjil. Diharapkan bisa sampai menjelang Ramadan nanti masih tetap berjalan secara konsisten. Ini ikhtiar kita di masa pandemi, tentunya semakin meningkat iman, semakin meningkat juga imun kita untuk menghadapi pandemi yang mudah-mudahan insya Allah segera berlalu di bumi, khususnya bumi Republik Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah sangat larut malam, saya ucapkan selamat datang Pak Syekh Hatta Samsudin di virtual meeting, di virtual pengajian STP Syahid Surakarta dan Universitas Syahid Surakarta. Demikian pembukaan ini, semoga kita bisa mengikutinya nanti sampai selesai acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas sambutannya Bapak Ketua STP Syahid. Untuk memasuki acara inti yang keempat, yaitu pengajian virtual bersama Ustadz Dr. Hatta Samsudin, LC. Untuk nanti Ustadz bisa sekaligus memimpin doa. Ya. Untuk waktu dan tes 1 2. Ya. Suara saya sudah terdengar ya? Jelas, Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Ketua STP, seluruh pimpinan dari Ushahid dan STP Syahid, dan Bapak Ibu dosen sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
bersyukur pada kesempatan pada malam hari ini. Di malam ke-18 bulan Ramadan yang mulia, kita diberikan kesempatan untuk bertatap layar. Jadi karena tidak bisa bertatap muka, maka alhamdulillah salah satu hikmah pandemi ini adalah bisa bertatap layar, bersilaturahim, saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, lintas batas waktu, ya, negara dan lain sebagainya. Sholawat salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti. Dan jazakallahu khairan kepada Prof Jasanta. Saya juga biasa manggil beliau Prof gitu ya. Atas tadi pengantarnya, sambutannya, alhamdulillah sudah lama tak bersua dan bersua di dunia maya ini. Kita malam hari ini sekali lagi kembali kita diingatkan dengan ayat-ayat Syam, yaitu ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqar di dalam kitab tafsirnya Zubdatut Tafsir itu menjelaskan kalimat ayyamam ma'dudat itu artinya Ramadan itu singkat dan sebentar. Maka hari-hari ini kita merasakannya ya Bapak Ibu sekalian, betapa dulu kita nunggu-nunggu, mungkin banyak juga yang nge-share di media sosial, countdown Ramadan, Ramadan 100 hari lagi, Ramadan 80 hari lagi, Ramadan 30 hari lagi. Dan ternyata begitu sekarang kita memasukinya, tiba-tiba kita sudah melampaui separuh dari bulan Ramadan. Dan itu berarti kita dikejar deadline ini. Kita dikejar deadline agar supaya Ramadan, ketika Ramadan selesai, kita benar-benar bisa mendapatkan predikat takwa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yukfaru lahu." Beliau mengatakan sungguh celaka, sungguh terhina, sungguh merugi orang yang sudah memasuki Ramadan, kemudian Ramadannya berlalu dan dia belum diampuni dosa-dosanya. Jadi memang kita sedang dikejar deadline untuk mengoptimalkan Ramadan kita. Ramadan musim kebaikan. Maka betul tadi alhamdulillah sudah dilaksanakan banyak program-program luar biasa, baik offline maupun sekarang online. Tentu saja itu dalam rangka kita mengoptimalkan pahala dan peluang-peluang kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan malam hari ini kita juga ingin mengoptimalkan peluang-peluang kebaikan Ramadan, yaitu dari sisi berbagi, peduli, atau zakat ya, terkait tentang zakat. Saya mohon izin untuk share screen supaya pembahasan lebih fokus ya. Oke, sudah terlihat ya? Di layar sudah terlihat slide-nya? Sudah. Ya. Jadi kita memang menyadari Ramadan itu sebenarnya adalah bulan puncak semua kebaikan. Jadi apapun kebaikan yang kita laksanakan di Ramadan ini harus ketemu momentum puncaknya. Misalnya Rasulullah SAW dikatakan beliau adalah ajwadan nas. Beliau adalah orang yang dermawan, orang yang paling dermawan. Jadi di hari-hari biasa itu beliau sudah paling dermawan. Tetapi dikatakan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Jadi jelas ini semua bentuk kebaikan itu ketemu puncaknya di bulan Ramadan. Makanya kalau kita tidak bisa mengoptimalkan satu kebaikan di bulan Ramadan, kayaknya di bulan-bulan yang lain akan lebih berat lagi. Makanya tilawah kita misalnya, tilawah kita biasanya di bulan Ramadan mengalami puncaknya. Mungkin ada yang khatam 1, 2, 3 gitu. Tapi bisa dibayangkan kalau Ramadan saja kita nggak bisa khatam, di bulan lain tentu lebih keteteran lagi gitu. Jadi Ramadan adalah puncak dari berbagai macam bentuk kebaikan, termasuk juga zakatnya. Karena zakat, terutama zakat mal,
itu identik juga dengan ibadah maliyah dalam bentuk harta. Para sahabat diriwayatkan oleh Anas bin Malik, mereka itu ketika bulan Sya'ban mereka bersemangat untuk mengeluarkan zakatnya di bulan Sya'ban. Kenapa? Salah satunya adalah untuk takwiyatan lid du'afa wal masaki fi Ramadan, untuk menguatkan orang-orang lemah, para du'afa dan miskin di bulan Ramadan. Jadi mereka sejak Sya'ban para sahabat sudah berbondong-bondong untuk mengeluarkan zakatnya supaya bisa digunakan dalam mengisi Ramadan bagi orang-orang miskin dan du'afa. Nah, kalau kita Sya'ban belum mengeluarkan, maka setidaknya ketika Ramadan kita upayakan juga menjadi puncak dari setiap amal dan kebaikan kepedulian kita. Karena Ramadan itu kan bulan bermuhasabah itu. Jadi bulan dimana kita merasakan lapar, otomatis harusnya mengingat bahwa di luar sana banyak orang yang lapar tanpa harus berpuasa. Kalau kita ini kan selapar-laparnya ketika Ramadan, kita lapar sambil menyusun menu berbuka ya. Sambil memikir nanti berbuka kira-kira pakai apa nih gitu. Tapi di luar sana banyak orang yang lapar dan tidak tahu harus berbuka dengan apa. Maka Ramadan memang bulan yang seharusnya didesain meningkatkan kepedulian kita. Dan tentu yang paling tinggi kewajiban harta maliyah kita adalah dalam bentuk zakat. Nah, inilah yang kemudian kita lihat bahwa kita dari tahun ke tahun tetapi masih dalam tahapan yang sangat kecil. Tahun 2017 itu keluar angka sakti Bapak, 217 triliun. Tahun 2011, mohon maaf. Itu sekitar 10 tahun yang lalu penelitian IDB, IPB dan Basnas keluarkan potensi zakat mal di negeri kita itu mencapai 217 triliun. Bahkan di 2020 kemarin Bapak Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin itu juga mencatat angka yang lebih, bahkan 230 triliun potensinya. Berarti sudah naik ya. Tapi kan sekali lagi itu baru potensi yang terserap ya oleh berbagai macam lembaga, baik dan Basnas tingkat provinsi juga maupun lembaga amil zakat yang begitu banyak juga ternyata kurang dari 3,5% atau tahun ke tahun nggak lebih dari 5%. Maka ini adalah realitas zakat di negeri kita. Realitas zakat di negeri kita. Adapun sebabnya tentu banyak ya. Ada sebab yang terkait orangnya. Ada yang mengatakan, Ustadz kan sudah zakat fitrah, kebetulan namanya sama ya. Jadi begitu sudah zakat fitrah lalu merasa udahlah nggak ada kewajiban zakat yang lain. Padahal kan titik tekannya beda. Zakat fitrah titik tekannya adalah untuk puasa kita, agar puasa kita bisa dibersihkan dari segala celah dan noda. Kalau zakat mal itu terkait dengan harta kita, tentu konteksnya berbeda. Ada juga yang mengatakan, Ustadz, zakat itu hanya untuk orang-orang kaya saja. Mungkin para sultan ya, kalau sekarang bilang ya, sultan itu mereka lupa bahwa ada namanya zakat pertanian yang diwajibkan kepada para petani, yang mana petani kita itu kalau panen kan 3 bulan 4 bulan sekali, dengan berpanas-panas di lahan pertaniannya, itu mereka kalau mendapatkan angka 524 kg itu di kisaran sekitar 5,5 sampai 6 juta sudah kena wajib zakat. Jadi bukan kategori sultan, bukan kategori orang kaya yang luar biasa. Ternyata Pak Tani pun berzakat. Gitu. Dan tentu saja hal-hal yang lain termasuk dari sisi peraturan, regulasi memang di negeri kita yang namanya zakat itu baru mengurangi penghasilan kena pajak. Belum mengurangi penghasilan pajak. Mohon maaf, belum mengurangi pajaknya. Itu pajaknya bisa jadi banyak orang berbondong-bondong zakat juga ya dengan harapan mendapatkan diskon pajak yang luar biasa. Begitu pula yang paling biasanya dipahami masyarakat kita adalah, Ustadz, hitungan zakat itu terlalu rumit dan lebih saya sedekah lah, saya perbanyak sedekah saja. Nah pertanyaannya, apakah itu bisa mewakili? Ternyata tidak. Zakat itu kewajiban, sementara sedekah ya itu sunnah. Jadi mereka memperbanyak sedekah tetapi tidak mau menjalankan zakat, itu
tidak bisa tertutupi dengan begitu saja. Ini seperti para suami di rumah ya sama istrinya. Suaminya ketika istrinya minta uang belanja, dijawab oleh suaminya, I love you istriku. Nah, kira-kira bagaimana nih? I love you-nya suami ngasih uang belanja itu. Jadi kalau urusannya uang belanja habis ya diberikan uang belanja, karena diberikan I love you itu menyenangkan tapi tidak mengenyangkan. Maka di sini kita perlu memahami bahwa ternyata sebanyak apapun kita bersedekah, kalau kita belum menuntaskan hitungan zakat kita, masih ada tanggungan kewajiban. Nah, kemudian secara umum kita bahas tentang dua hal ya. Yang pertama ketentuan zakat secara umum, yang kedua adalah objek-objek zakat yang biasanya terkait dengan Bapak Ibu sekalian atau terkait dengan manusia modern umum. Jadi apa-apa saja kemungkinan ternyata kita mendapatkan wajib zakat di beberapa objek. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa biasanya orang membedakan antara zakat, infak, dan sedekah dan wakaf. Tapi kalau mau dibilang sederhananya adalah kalau zakat itu lebih spesifik, dia adalah kewajiban atas harta tertentu. Jadi tidak semua harta dizakati. Kemudian prosentasenya tertentu, hanya 2,5, 5 atau 10%. Dan juga untuk kelompok tertentu, yaitu para mustahik, tidak boleh untuk yang lainnya. Dan dengan syarat tertentu, yaitu seperti syarat nisab dan haul. Jadi zakat memang bersifat kewajiban. Adapun infak dan sedekah bersifat sunnah. Infak ada yang mengatakan infak itu adalah harta, sementara sedekah meliputi harta dan non harta, materi dan non materi. Tapi keduanya bersifat sunnah. Ini menurut pengertian yang lebih tepat ya. Yang tertulis ini itu belum update ya. Kalau diupdate sesuai dengan peraturan Menteri Agama, disamakan secara istilah infak itu sunnah tapi berupa harta, sedekah sunnah berupa materi dan non materi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Itu satu contoh ya. Tapi kalau kita senyum di hadapan kotak sedekah, tidak dihitung sedekah ya. Itu hanya senyum di hadapan saudara saja, spesifik saja. Nah, kemudian dalil kewajiban jelas di dalam ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahkan ini menjadi salah satu rukun Islam. Begitu pula di dalam hadis Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan mengingatkan bahwa pada mereka ada kewajiban zakat, tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, di mana zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Nah, karena ini satu kewajiban, maka ada mekanisme larangan atau sanksi, ancaman bagi para pengemplang zakat di dunia maupun di akhirat ya. Naudzubillah, kalau di akhirat jelaslah urusannya dengan azab yang sangat pedih. Di dunia Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan bagaimana beliau menekan supremasi hukum zakat. Ketika ada sebagian daerah yang tidak berzakat, beliau memerangi dan menekankan pentingnya untuk memungut zakat. Jadi memang ada sanksi baik dunia maupun akhirat terkait orang yang mengemplang zakat. Nah, ini yang belum ada di regulasi kita ya. Regulasi kita terkait zakat masih mengatur tentang lembaganya, pengelolaan zakatnya. Tapi bagi para muzakinya belum diberikan sanksi, belum ada sanksi, masih bersifat sukarela itu. Kemudian untuk memotivasi, tentu zakat memiliki banyak fungsi, hikmah dan manfaat. Fungsi ibadah, fungsi ekonomi, ya, pemberdayaan. Tapi yang penting zakat itu adalah mempunyai fungsi pembentukan karakter mental. Ada yang mengatakan zakat itu mensucikan harta atau jiwa. Kalau kita lihat ayatnya, sebenarnya zakat itu mensucikan jiwa kita. Tapi bukan berarti tidak mensucikan harta ya. Nanti juga kita bahas itu. Mensucikan jiwa yang dimaksud adalah dengan kita berzakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi seorang itu, para muzaki, hatinya menjadi bersih dari apa? Dari kesombongan misalnya. Dia merasa hartanya adalah harta hasil kerja usahanya sendiri, maka itu dibersihkan. Dia merasa keras terhadap orang-orang miskin dan merasa bahwa mereka miskin karena kelemahan mereka miskin karena kemalasan mereka. Jadi sifat keras itu
dibersihkan dengan berzakat. Dan yang jelas memang zakat itu tadi membersihkan harta kita, karena dalam ayat yang lain dikatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita itu memang ada hak orang lain yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita distribusikan. Nah, jadi kalau harta itu masih hak orang lain itu masih ada dalam harta kita, berarti harta kita bercampur dong dengan yang bukan hak kita. Maka kita bersihkan yang bukan hak kita dengan kita salurkan zakatnya 2,5%. Ini luar biasa nih kalau kita bicara ongkir ini ya. Filosofis ongkir, kita diberi rezeki itu 100%, 2,5% untuk kita salurkan ke orang lain, distribusikan. Ongkirnya 97,5%. Jadi kalau kita mendistribusikan 2,5%, kita berhak atas ongkir 97,5%. Artinya berhak dengan keberkahannya. Jadi di mana-mana kan ongkir biasanya lebih murah ya. Ini ongkir lebih mahal ini. Jadi kita mengalokasikan 2,5%, jatah ongkirnya menjadi berkah bagi kita. Maka ini adalah fungsi dari zakat. Kemudian syarat umum nanti kita bisa bahas terkait dengan objek zakat. Objek zakat memang mengalami perluasan, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu hanya emas perak, sekarang pun uang kertas itu juga menjadi objek zakat. Apalagi yang ditabungkan, ya, kemudian juga saham, investasi, deposito itu juga menjadi objek zakat. Kalau dulu hanya biji-bijian saja, kurma, jagung, beras. Kalau sekarang semua hasil pertanian, teh, ya, kopra dan seterusnya, tebu itu juga dikenakan zakat. Kalau dulu zakat itu identik dengan pribadi, sekarang perusahaan pun dikenakan zakat. Jadi bukan hanya pribadi-pribadi, ya. Dan itu adalah namanya perluasan objek zakat dari ijtihad para ulama kita. Pun demikian dengan sasarannya. Betul, sasarannya tetap 8, dari dulu tetap 8. Surat At-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil. Masih 8, tetapi penjelasan dan pemahamannya itu sekarang diperluas oleh ijtihad para ulama kontemporer. Misalnya fisabilillah. Fisabilillah itu kalau menurut mazhab terdahulu itu hanya terkait tentang persiapan militer satu pemerintahan Islam. Jadi alutista, baik logistik prajurit maupun alutista. Jadi bisa tuh buat untuk membeli kapal selam misalnya. Jadi itu perspektif pada pendapat ulama terdahulu. Tapi kalau sekarang fisabilillah itu sampai pada tahapan dakwah, kesehatan di bidang pendidikan, ya, itu juga masuk dalam pos fisabilillah. Jadi kesehatan, pendidikan, dakwah masuk pos fisabilillah. Jadi perluasan. Kemudian juga kalau dulu mu'alaf kaitannya dengan orang yang baru masuk Islam, kalau sekarang juga bisa untuk dakwah kepada mereka yang baru masuk Islam maupun dakwah kepada non muslim secara umum. Dan juga yang menarik misalnya wafir riqab, ini menarik ini. Riqab kan nggak ada perbudakan sekarang. Nah, maka kemudian seperti di beberapa kemudian penafsiran atau pengembangan dari objek ini untuk perbudakan sekarang untuk apa? Untuk membebaskan tawanan. Misalnya terhadap misalnya daerah seperti Palestina, Suriah, mungkin dalam kondisi konflik peperangan, maka ada keperluan penebusan tawanan, itu bisa diambil dari pos ini. Bahkan di Malaysia pos perbudakan ini, membebaskan budak itu malah dialokasikan juga untuk membebaskan para wanita tunasusila yang mereka terjebak oleh human trafficking. Jadi human trafficking, ya, yang benar-benar sebenarnya seperti budak, ya, mereka tidak bisa keluar kemana-mana, mereka tidak bisa bebas menghirup udara, dan kalau ada yang membebaskan perlu tebusan yang besar, maka salah satunya di Malaysia sempat ada wacana pos riqab itu untuk membebaskan mereka yang kena human trafficking lalu bergerak di bidang pelacuran itu. Jadi inilah contoh-contoh sasaran zakat yang diperluas, ya. Bahkan MUI membuat fatwa sendiri, ya, bagaimana salah satu pos zakat boleh untuk pengadaan sumber air misalnya. Nah, ini sangat-sangat penting untuk di daerah-daerah yang minim air bersih. Maka ini semua adalah perluasan sasaran zakat. Nah, kemudian
yang sering jadi pertanyaan, Ustaz, apakah kita boleh zakat sendiri, bayar sendiri, hitung sendiri, distribusi sendiri kepada keluarga, tetangga, saudara? Nah, tentu kalau kaitannya dengan boleh, itu boleh karena pernah dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan di awal periode beliau itu zakat semuanya terpusat, dihitung dan disetorkan ke pusat. Tapi pada masa Utsman bin Affan, di masa pertengahan periode beliau, itu beliau membolehkan untuk silakan hitung sendiri zakat Anda dan bagikan. Jadi tidak ada masalah, dan tetapi tidak perlu kita bentur-benturkan ya. Artinya kalau yang mau di lembaga tentu ada kelebihannya sendiri, ada manfaatnya sendiri. Kalau didistribusikan sendiri juga tentu bisa menyambung silaturahim sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya. Sedekah kepada kerabat ya nilainya dua, nilai sedekah dan nilai silaturahim. Jadi ini sesuatu yang sama-sama baik, tidak perlu dipertentangkan. Tetapi kalau misalnya kita melihat betapa alokasi dana melalui lembaga itu lebih terjaga. Pertama, terjaga perasaan dulu lah ya. Mustahiknya tidak merasa mungkin tersakiti, rendah diri. Muzakinya juga nggak merasa sombong. Misalnya muzakinya ngasihkan zakat ke mantan, kan repot ini kan. Jadi dia merasa sombong ini, ya memberikan zakat kepada mantan langsung misalnya. Kalau melalui lembaga kan nggak bisa gitu. Kemudian juga lebih menjaga kedisiplinan, komitmen muzaki, dan lebih tepat sasaran. Karena kalau lembaga zakat, Bapak Ibu sekalian, itu punya namanya survei kelayakan mustahik. Ya, kalau kita kadang-kadang kan mungkin misalnya kita asal memberi di jalan raya, itu kita tidak tahu ya. Pernah kan ada yang terciduk ya di Jakarta, seorang pengemis ketangkap bawa uang cash 165 juta misalnya. Nah itu kalau melalui lembaga zakat kan hal-hal seperti itu bisa dihindari. Tapi yang lebih penting juga adalah lebih mudah untuk pemberdayaan. Kita ini kalau zakat secara pribadi, taruhlah kita 500 ribu, 1 juta, atau 100 ribu, 200 ribu, itu diberikan kepada seorang, biasanya jatuhnya untuk konsumtif selesai, 1-2 hari habis. Tapi kalau melalui lembaga zakat, uang kita dikumpulkan 100 dari berbagai muzaki, kemudian biasanya keluar melalui program pemberdayaan. Entah itu pendampingan bisnis, entah itu diberikan modal kerja, entah itu diberikan gerobak, mesin jahit. Nah itu yang saya kira lebih bermanfaat dari sisi apa? Peluang untuk pemberdayaan, sehingga hari ini bisa jadi mustahik, tapi tahun depan mereka bisa jadi menjadi muzaki. Nah itu semua terkait dengan zakat melalui lembaga. Nah kita masuk di bagian kedua. Kira-kira ya objek zakat yang terkait dengan kita itu apa saja? Saya merangkumkan bagian objek zakat yang identik dengan manusia modern lah. Ya, bagaimana orang hari ini, pertama dia mungkin banyak dibahas tentang zakat profesi sebagai penghasilannya. Tapi biasanya ada orang yang dia tidak hanya mempunyai satu profesi saja. Dia punya profesi, oke, tapi yang kedua dia juga punya simpanan, dia punya kekayaan simpanan atau investasi, misalnya dia nanam saham, ya, atau dia beli logam mulia, atau dia mungkin punya dapat warisan dijual lalu hasilnya ditabungkan. Nah ini berbeda, ini zakat simpanan atau zakat kekayaan, atau punya perhiasan misalnya. Nah yang tiga ada zakat properti produktif. Dia punya rumah dikontrakkan atau jadi kos-kosan, atau punya mobil disewakan kepada pengemudi Gojek misalnya, maka itu ada zakatnya juga kalau memenuhi nisabnya. Dan kadang-kadang seorang juga di samping semua itu mereka mempunyai usaha, entah itu jual beli online, entah itu bikin toko di rumah, entah itu kerjasama mitra dengan orang lainnya, maka dia berpeluang untuk juga diambil zakat perusahaan dagangnya. Artinya apa? Artinya bisa jadi satu orang bayar 4 zakat lebih. Ya disyukuri kan, karena jenis asetnya banyak itu. Jadi Pak Jasanta misalnya ada zakat penghasilan jelas, tapi ternyata juga di rumah punya logam mulia, antam ya, 85 gram lebih, kena zakatnya. Tabungannya juga melebihi, kena zakatnya. Juga ada rumah yang dibuat kos-kosan misalnya, maka juga dihitung zakatnya. Dan juga punya usaha
bisnis lainnya dihitung zakatnya. Jadi zakat itu terkait dengan sumber harta kita. Jadi satu orang bisa jadi membayar zakat terkait dengan beberapa aset yang berbeda atau beberapa jenis sumber penghasilan yang berbeda. Nah, kalau zakat profesi sederhananya, zakat profesi itu zakat atas penghasilan yang didapat dari keahlian atau profesi tertentu. Semuanya ya, pegawai negeri, swasta, dosen, guru, ya, dokter dan seterusnya. Ini dalam literatur fikih namanya al-mal al-mustafad. Nah, Bapak Ibu, zakat profesi memang kadang-kadang ada kontroversi ya. Ada yang mengatakan enggak ada itu di zaman Nabi. Nah, itu juga perlu kita klarifikasi ya, perlu kita clearkan bahwa kalau namanya pendapat fikih pasti ada saja lah ya. Nah, di sini saya menyampaikan pendapat yang berbasis bahwa itu adalah satu kewajiban bagi kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan keumuman ayat dan hadis. Di dalam ayat ada anjuran kita mengeluarkan min thayyibati ma kasabtum, apa-apa yang baik yang kita usahakan. Di dalam ayat Mu'adz bin Jabal itu hadis ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW ambil zakat itu dari orang kaya, berikan kepada orang miskin. Nah, ini kan umum ya. Orang kaya pada zaman Nabi itu mungkin basis sumber penghasilannya hanya sebatas perdagangan, pertanian, peternakan ya, jual beli itu saja. Sementara orang kaya hari ini itu sumber penghasilannya bermacam-macam. Misalnya YouTuber ya, YouTuber kaya raya mereka. Penghasilan YouTuber luar biasa. Masa mereka nggak dikenakan zakat ya? Ya, jadi orang kaya secara umum penghasilannya dari berbagai macam bentuk yang dulu mungkin tidak ada, sekarang tetap dikenakan zakat, maka itulah pintu dalil zakat profesi. Dalil yang lain sebenarnya kalau kita lebih cermat melihat, ternyata para salafus soleh dahulu sudah mulai mereka menerapkan zakat profesi ini kepada para birokrat atau para pegawai. Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Mas'ud, ya, Muawiyah, itu mereka sudah menerapkan 2,5% terhadap zakat profesi. Dan dalil yang ketiga adalah dalil keadilan. Nah, kenapa keadilan? Sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Tani saja yang panas-panas 3 bulan disuruh berzakat, padahal hasilnya cuman 5-6 juta, maka banyak di antara kita yang nggak perlu berbulan-bulan, yang nggak perlu berpanas-panas, bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi dari itu. Maka tentu bagian dari keadilan itu juga harus dikenakan zakatnya. Jadi walhasil zakat profesi ini sudah legal, menjadi ijtihad para ulama, bahkan juga disebutkan dalam fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Nah, cuman tinggal kemudian perhitungannya ini yang berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu, perhitungannya ada yang menganalogikan yaitu dengan nisab emas. Emas yaitu 85 gram emas. Maksudnya apa? Saya percepat saja. Jadi kalau setahun penghasilan kita lebih dari 85 gram emas, ini maksudnya adalah 85, kalau sekarang 1 gram kita kira 1 juta lah ya. Maka 85 juta berarti per bulan di angka 6 atau 7 juta, maka sudah dikenakan zakat profesi, wajib zakat profesi. Ini pendekatan pertama. Ada yang mengatakan apakah boleh ini pendapatan dari pendapatan neto atau bruto? Maka saya katakan dua-duanya dimungkinkan. Dua-duanya dimungkinkan. Kalau menggunakan pendapatan yang neto berarti bisa dikurangi, kalau sisanya masih di atas nisab maka dikenakan zakat. Tetapi pengurangnya harus jelas ya. Kalau dalam syarat objek zakat itu ada 2 setidaknya. Yang pertama, memang dia zakat itu harus lebih dari kebutuhan pokok atau sisa dari kebutuhan pokok, dan yang kedua adalah bebas dari hutang. Maka yang digunakan untuk pengurang supaya dari pendapatan bruto menjadi neto hanya 2 standarnya, yaitu kebutuhan pokok dan hutang yang jatuh tempo. Kalau hutangnya hutang KPR 15 tahun ya jangan diklaimkan semua. Yang diklaimkan hanya yang jatuh tempo pada tahun atau bulan tersebut. Jadi ini pendekatan pertama, yaitu menggunakan nisab emas perak. Pendekatan kedua yang lebih sederhana yaitu adalah pendekatan zakat pertanian. Nah, zakat pertanian itu begitu keluar kapanpun
dan menghasilkan 524 kg beras langsung dipotong 5%, atau di dalam ijtihad kontemporer sekarang 2,5%. Jadi ini biasanya yang terjadi di banyak ya birokrat, pegawai itu mereka menggunakan zakat pertanian. Jadi begitu sudah, bahkan tidak melihat nisab ya, pokoknya berapapun langsung 2,5% itu. Kalau nisabnya kebetulan sudah di atas zakat pertanian ya berarti zakat. Kalau kurang berarti dianggap sedekah, tapi dengan tarif yang sama 2,5%. Jadi ini mereka siapapun yang mendapatkan komisi, penghasilan, gaji, fee ya di atas 524 kg beras atau di kisaran 5,5 atau 6 juta, maka mengeluarkan zakat penghasilannya 2,5% itu. Ini terkait dengan zakat profesi ya. Kemudian apakah kalau kita menggunakan standar zakat emas perak boleh nggak dicicil atau dibuat per bulan membayarnya supaya lebih mudah? Maka dibolehkan menurut Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami. Jadi boleh dari setiap gaji ya kemudian kita alokasikan supaya meringankan kita, karena kalau dibayar setahun sekali bisa juga lebih berat. Nah, kemudian zakat simpanan investasi dengan zakat utang ya. Kalau tabungan kan piutang juga, tapi piutang yang lancar ya, kira-kira begitu. Saham, bejana, perhiasan emas, nah kita perjelas di sini. Ada harta yang awalnya tidak dikeluarkan zakatnya. Awalnya maksudnya. Contoh perhiasan hari yang wajar. Ibu-ibu, mama, kalau ada perhiasan wajar itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau perhiasannya ternyata kemudian berlebihan, maka para ulama menzakatnya. Maka jalan tengahnya bagaimana? Jalan tengahnya dikurangi saja yang wajar berapa, sisanya melebihi nisab atau tidak gitu. Jadi misalnya ada ibu-ibu punya perhiasan 150 gram yang biasa dipakai sehari-hari 50 gram. Berarti dikurangi kan? Nah, hasilnya ternyata 100 gram. Nah, 100 gram itu masih di atas nisab. Berarti dizakati 100 gram ini. Setelah dikurangi sehari-hari yang dipakai wajarnya tadi sudah dikurangi. Kemudian rumah, mobil, ya berapapun banyaknya kalau memang untuk kebutuhan pribadi sehari-hari tidak dizakati. Tidak dizakati, ya. Tetapi kalau rumahnya itu ternyata pertama, rumah itu menjadi stok barang dagang. Artinya mungkin dia setiap saat dijual dan memang jual beli rumah atau pengusaha properti, maka itu bukan rumah, tapi dia adalah barang dagang, maka kena zakat perdagangan. Kalau rumahnya itu disewakan, maka nanti ada bahasan dia kena zakat aset produktif. Rumahnya tidak dizakati, tapi hasil sewanya dizakati. Itu. Mobil juga demikian. Warisan dari keluarga nggak dizakati, kecuali nanti warisannya itu sudah dijual, kemudian mendapatkan uang cash, lalu uang cashnya ditabungkan, lalu mengendap selama setahun, itu baru dizakati. Gaji yang sudah dipotong dari kantor misalnya, atau dividen, bonus yang sudah dikeluarkan zakatnya sebelumnya, itu tidak dizakati lagi. Tetapi ketika kemudian ada saldo dari pemakaian sehari-hari, saldonya ditabungkan, tabungannya kemudian melebihi nisab, selama setahun mengendap, maka kena zakat lagi. Jadi bisa dibedakan ya, bedanya antara zakat atas gaji dengan zakat atas tabungan yang sudah mengendap tadi. Adapun bunga tabungan, deposito dan sumber-sumber yang terlarang dizakati, tetapi langsung disalurkan semuanya pada mereka yang berhak. Jadi tidak untuk kita zakati, tidak untuk kita nikmati, tapi juga disalurkan seluruhnya. Kemudian contoh ya, ini zakat deposito, yang dimaksud di sini itu deposito yang basisnya syariah ya, bagi hasil. Ini asumsinya seorang punya deposito 75 juta, bagi hasil selama 1 juta, maka zakatnya adalah, nah ini tinggal ditambah terus dikali 2,5%. Tapi mohon maaf ya, ini asumsinya nisabnya masih pada harga emas terdahulu 85 gram, 85 juta waktu emas masih 600 ribuan. Kalau sekarang mungkin ini malah di bawah nisab nih, 81 juta ini ya. Jadi ini bisa hanya perhitungan angkanya saja. Kemudian zakat saham juga hampir sama. Kita punya nilai saham berapa, kemudian keuntungannya dari dividen berapa,
Kalau kemudian melebihi nisab, maka kemudian dizakati 2,5%. Ini sama. Nah, ini di sini masih menggunakan emas seharga 543.000. Ya, tentu masih sangat jauh ya. Pandemi ini kan harga emas naik luar biasa itu. Nah, kita masuk ke bagian 2 sebelum terakhir, yaitu zakat properti produktif. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, dikatakan zakat al-mustaghilat. Kita punya properti kantor, rumah, apartemen, ruko, kios, toko, hotel, auditorium, ya, villa, itu properti. Kalau kita sewakan, masuklah ke zakat properti produktif. Sewa perlengkapan pesta, kostum, ya, tenda dan seterusnya. Bahkan kendaraan juga, bis, mobil, motor, kalau kita sewakan semuanya masuk dalam zakat properti produktif. Bagaimana cara perhitungannya? Perhitungannya jelas, seluruh pendapatan. Jadi bukan harga pokoknya, bukan harga asetnya. Bukan harga asetnya, tetapi adalah pendapatan sewa misalnya. Kemudian seluruh biaya operasional. Kemudian kalau ada penyusutan boleh diperhitungkan. Menentukan pendapatan bersih, dikurangi hutang dan kebutuhan pokok. Tapi ini saya kasih catatan ya. Ini sebenarnya kalau seseorang hanya punya satu usaha ini. Kalau dia punya usaha lain, maka hutang kebutuhan pokok tidak diperhitungkan, diperhitungkan dalam zakat profesinya saja. Di sini langsung pendapatan bersih dan dikali 5 atau 10%. Nah, ini maksudnya begini kalau sederhana, Bapak Ibu sekalian, kalau mengambil dari pendapatan bersih maka 10% tarifnya, kalau tidak dikurangi biaya-biaya operasional dan lain-lain, tarifnya boleh 5%. Ini inspirasi kias dari zakat pertanian ya. Zakat pertanian kalau sawah tak ada hujan maka tarifnya 10% ya, tapi kalau ada biaya-biaya pengairan maka cukup membayar 5%. Maka demikian pula kalau di sini pendapatan bersih 10%, kalau pendapatan kotor bisa 5%. Kemudian yang terakhir zakat usaha perdagangan. Jadi usaha perdagangan itu dibagi dua ya. Ada perdagangan yang basisnya hanya jual beli stok. Ada perusahaan yang basisnya ada manufaktur, yaitu dari mulai hulu ke hilir, dari mulai produksinya sampai ke proses penyaluran atau distribusinya. Maka sebenarnya tidak jauh berbeda penghitungannya. Kalau yang stok itu sederhana karena dia hanya memperhitungkan modal berputar atau stok yang ada, ditambahkan keuntungan dalam setahun, tambahkan piutang, dikurangi hutang, kali 2,5%, itulah zakat perdagangan atau niaga. Jadi yang diperhitungkan hanya modal dan untung. Modal dan untung. Tapi kalau ada zakat yang manufaktur, diperhitungkan ditambah lagi, semua aset lancarnya diperhitungkan. Jadi ada uang tunai, tabungan di bank ya, itu semua diperhitungkan, ditambah dengan uang tunai dan tabungan aset lancarnya diperhitungkan, dikurangi dengan kewajiban-kewajiban jangka pendek. Kalau hasilnya memenuhi nisab, maka menjadi diperhitungkan zakatnya 2,5%. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kira-kira sebagai gambaran saja ya, bahwa bisa jadi ada banyak hal-hal yang memang perlu kita kuatkan ya di dalam masalah zakat. Di dalam masalah yang terpenting adalah bukan soal diri kita saja sendiri, tapi adalah juga soal bagaimana kita saling mengingatkan untuk berbagi peduli, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita ingat ya, salah satu tanda-tanda orang yang mendustakan agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu mereka yang tidak mau memotivasi, tidak mau saling mengajak untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Jadi masalah tema zakat, infak, sedekah bukan terkait dengan diri kita pribadi saja, tapi harus kita juga sebarkan ya semangatnya kepada orang lain. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan upaya kita untuk istiqomah, upaya kita dalam menjalani hari-hari mulia di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar mendapatkan predikat yang bertakwa insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron kasiron Ustadz Dr. Hatta Syamsuddin LC yang telah memberikan kajian di malam hari ini. Monggo untuk mempersingkat waktu karena memang sudah terlalu malam, ya. Monggo untuk sesi tanya jawab langsung dibuka mawon. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz bisa melalui chat ataupun langsung di-on-kan videonya. Sesi tanya jawab ya Ustadz. Mungkin di sini dari beberapa chat sudah ada yang masuk. Nah, ini Ustadz ada yang bertanya dari Ibu Ani nggih. Nah, terkait izin bertanya kok di sini modal yang diputar plus keuntungan plus piutang yang bisa dicairkan itu dikurangi utang kurangi dalam kurung kerugian kali 2,5%. Untuk kerugian apakah dalam jangka 1 tahun ya Ustadz? Monggo Ustadz sakit langsung dijawab mawon. Ya, terima kasih. Ada. Jadi tentu tadi saya tidak menyebutkan kerugian ya, karena sudah diwakili dengan keuntungan. Jadi kalau ada keuntungan tentu kerugian tidak perlu diperhitungkan lagi, artinya sudah tidak rugi berarti tertutupi. Jadi tidak yang dikurangi hanya dikurangi utang dan pajak saja bukan dikurangi dengan kerugian. Kalau kerugian itu pembahasannya nanti sudah di laporan laba rugi. Jadi kalau keuntungan ya keuntungan yang ditambahkan. Ya kalau rugi dilihat juga ya apakah semua totalnya itu masih di atas nisab atau tidak dari modal berputarnya tadi. Itu yang menjadi perhatian. Jadi kalau dalam zakat perdagangan memang barang dagang itu diakui sebagai tadi aset yang berkembang sehingga aset yang berkembang yang mempunyai sifat berkembang sehingga diwajibkan zakat atasnya. Jadi itu bukan utang plus kerugian ya, karena sudah ada keuntungan. Keuntungan itu kan mencakup kesimpulan ya dari apakah ada untung maupun ada rugi gitu. Ripun untuk dari Ibu Ani apakah ada pertanyaan kembali? Iya, jelas. Pak Ustadz dan Mbak Reni matur suwun. Nggih, sami-sami Ibu. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain kami persilahkan. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Atau Kak Afnan Hanafi yang ingin bertanya, silakan Kak. Ya, insya Allah nanti materi saya share ya via panitia nanti, insya Allah. Ya, syukran Ustaz. Monggo untuk yang lain bagaimana Bapak Ibu sekalian? Karena mengingat waktu juga sudah menunjukkan 21.04. Sebenarnya waktu masih dalam sesi tanya jawab masih ada mungkin setengah jaman lagi ingatan. Monggo Bapak Ibu atau Ibu Afi, monggo Ibu. Bapak Ahwan, monggo Bapak. Okay. Mbak Reni itu yang dari chat itu masih ada banyak pertanyaan. Oh iya Bapak. Kedap. Oh iya yang ke atas nggih ngapunten nggih tadi bawah. Menika wonten kalian Ibu Destina izin bertanya. Yang pertama, zakat emas antam itu hanya sekali saja dikeluarkan atau setiap tahun? Yang kedua, zakat emas itu hanya berupa logam mulia atau semua perhiasan yang terbuat dari emas mulia? Dan yang ketiga, zakat saham itu seperti apa? Makasih atas penjelasannya Ustadz. Monggo Ustadz, sakit langsung dijawab mawon. Ya, ada 3 pertanyaan ya. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama zakat itu adalah dikeluarkan setiap tahun ya. Haul, ada syarat haul. Maka begitu pula ketika zakat emas itu emasnya memang memenuhi nisab 85 gram dan mengendap selama setahun dikeluarkan zakatnya di akhir periode. Nanti ke depan mengendap lagi selama setahun masih di atas nisab maka dikeluarkan lagi zakatnya. Ya, kalau yang cuman sekali itu tadi adalah
ketika ada seorang yang mempunyai piutang, tapi piutangnya nggak lancar. Jadi ada seorang mungkin meminjami kepada saudaranya, sahabatnya 85 juta. Nah ini kan piutang. Kalau kita nabung di bank kan lancar ya, bisa kita tarik, maka itu diperhitungkan jelas. Tapi kalau sama orang, kita tidak punya kepemilikan secara penuh ya, tidak punya akses sebenarnya. Maka di situ ada beberapa pendapat, salah satunya adalah dizakati cukup sekali saja di tahun pertama, dan ada yang mengatakan tidak dizakati, tapi dizakati kalau nanti uangnya sudah dikembalikan semua. Nah itu juga, itu tadi yang terkait dengan zakat yang sekali saja itu. Tapi kalau secara umum, zakat itu sifatnya adalah setiap tahun ya, terutama adalah zakat emas, ada haulnya tadi. Kemudian zakat emas itu hanya berupa logam mulia atau semua perhiasan yang terbuat dari emas mulia. Maka tadi saya kira perlu dibedakan ya, bisa dibedakan. Ada perhiasan yang memang dipakai sehari-hari, dan memang kalau perhiasannya itu tidak belum memenuhi nisab, saya kira itu wajar dan tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Jadi fokus kepada zakat emas yang dari logam mulia antam. Tapi kalau mau disatukan dengan asumsi bahwa memang yang perhiasan pun setiap saat kemudian dia biasa menjual belikan, jadi saya punya perhiasan, saya pakai, saya jual belikan, saya pakai, saya jual belikan, maka itu ya dianggap sebagaimana simpanan, sebagaimana zakat emas logam mulia antam, dianggap sama semua juga bisa ya. Dan saya kira itu lebih baik, lebih bersemangat dan lebih berhati-hati. Tapi kalau mau kita membedakan yang perhiasan memang wajar tidak dizakati, ya itu sudah ada juga ungkapan ulama dalam masalah itu. Kemudian zakat saham, ya tentu yang dimaksud di sini adalah ketika kita bermuamalah mempunyai saham yang sahamnya sudah diklarifikasi menjadi emiten syariah ya, saham syariah. Kalau saham syariah mungkin sudah bisa jadi dividennya sudah dipotongkan dulu. Dividennya sudah dipotongkan zakat terlebih dahulu. Tapi kalau yang tidak, nah itu kita perhitungkan nilai saham kita berdasarkan nilai pasar terbaru, kemudian ditambah dengan dividen. Kalau totalnya itu sudah di atas 85 gram emas, maka kemudian dizakati 2,5%. Jadi asumsinya memang saham ini kan mempunyai nilai yang juga berkembang. Jadi salah satu ciri objek zakat adalah biasanya ada ciri berkembangnya. Jadi setiap aset potensi yang berkembang itu biasanya dikenakan dengan zakat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh ya, bawah itu ada lagi ya. Sebelumnya di sini wonten Bapak Marwah Yudi. Beliau menanyakan begini Ustadz, untuk tanah, rumah, kendaraan yang tidak produktif, apakah setiap tahunnya wajib zakat? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya, tanah, rumah, kendaraan yang memang hanya untuk keperluan sehari-hari itu tidak dizakati. Nah, tapi kapan rumah, tanah dan zakat? Ada beberapa kemungkinan ya. Ada namanya aset itu yang sifatnya kiniyah. Itu al-amwal al-qiniyah, itu adalah aset yang memang sejak awal tidak sama sekali ada niat dijual. Jadi memang niatnya ini untuk ahli waris, niatnya untuk peninggalan ya, maka ini tidak zakati ya. Tapi ada aset yang dia ternyata di setiap saat dipromosikan untuk dijual. Nah kalau ini namanya barang dagang. Jadi tiap hari memang ini barang dagang yang akan dijual, bahkan dia melakukan jual beli aset properti misalnya, maka dia dizakati sebagai bagian dari zakat perdagangan, dianggap sebagai apa? Stok dagang. Jadi saya pernah ada juga seorang properti yang konsultasi tentang zakat propertinya, dia mengatakan, saya punya stoknya rumah ya. Stok rumah belum terjual, tapi setiap saat dijual, dipromosikan, maka itu juga terkena zakat itu. Atau ada rumah yang tidak dijual, tetapi kemudian dalam berjalannya waktu tiba-tiba ada pembeli yang tertarik dan akhirnya dijual. Nah, kalau yang ini cukup sekali terakhir tadi dengan zakat yang penghasilan tadi ya, cukup 2,5 dari tadi total hartanya tadi yang didapat. Jadi
itu kemungkinan terkait rumah. Nah, jadi kalau rumah benar-benar tidak produktif, tidak disewakan tadi, maka tidak termasuk dari yang wajib dizakati. Ustaz. Berikut pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Erwin Kartinawati. Bila harta atau penghasilan kita dalam setahun Bila harta atau penghasilan kita dalam setahun tidak mencapai nisab, tapi kita demi alasan aman itu dalam maksud berhati-hati, begitu Ustaz. Bolehkah tetap mengeluarkan zakat dengan cara memotong 2,5% dari keseluruhan penghasilan dalam setahun? Jadi maksud saya saat mengeluarkan harta tersebut dengan niat ucapan akadnya adalah zakat. Apakah itu masuk kategori zakat atau tetap masuk kategori sedekah? Monggo Ustaz. Ya, jadi memang sikap berhati-hati, kemudian tadi kita apalagi terkait dengan hak dan kewajiban itu namanya warok ya. Warok itu kita berhati-hati atas jangan sampai kita melakukan apa yang ternyata itu menjadi delik ya, menjadi delik yang menjadi urusan kita di akhirat kelak. Maka kemudian kita amankan dengan walaupun belum memenuhi nisab, tapi kita amankan dengan 2,5% misalnya. Nah, itu boleh-boleh saja tentu ya, itu baik. Tapi kalau jelas-jelas memenuhi nisab, kalau usul saya jangan cuma 2,5% ya, 5%, 10% juga boleh gitu. Ya sekalian saja kan, sekalian saja. Jadi untuk sedekah tidak ada aturan, tidak terikat ya, tidak terikat minimal, boleh lebih dari itu. Demikian ya, Allah bisawab itu. Jadi jangan sampai nanti tidak memenuhi nisab lalu kemudian terikat dengan 2,5% itu. Kalau tidak memenuhi nisab nggak apa-apa, sekalian saja, lebih dari itu dibolehkan. Masya Allah, berarti lebih berlomba-lomba sedekah juga Ustadz ya di sini. Gitu. Ya Bapak Ibu sekalian, monggo ada pertanyaan kembali untuk waktu, insya Allah kami masih ada. Monggo yang ingin langsung melalui video atau chat masih bisa menghubunginya. Kalau tidak ada, saya boleh bertanya Ustaz? Ya, silakan. Ya, syukran. Ustaz, bagaimana ya misalkan setiap orang misal ada tanggungan istilahnya hutang dan di sisi itu sebenarnya juga mampu membayar zakat dan apabila juga ingin bersedekah kan pengennya juga mampu begitu. Nah, lebih baik sebenarnya yang dipikirkan harus pertama untuk melunasi hutangnya dulu atau juga bisa dibarengi yang namanya istilahnya sedekah sama zakat. Jadi kan kadang ada yang berpikir kan kamu punya utang, lebih baik itu istilahnya zakat sama sedekah itu lebih baik nanti saja, yang penting hutang kamu sudah lunas. Nah, itu bagaimana Ustadz? Monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi bahwa filosofis hutang hari ini dengan yang dulu berbeda ya. Jadi kalau hutang yang dulu adalah ketika seorang berhutang, maka tentu dia wajib menyegerakannya dan kemudian dia tidak mempunyai kewajiban zakat memang selama dia harus wajib bayar hutang terlebih dahulu. Itu filosofis bahwa harta zakat itu harus bahwa didahulukan daripada membayar zakat. Kalau orang masih punya hutang dan jumlah yang signifikan ya berarti dia tidak mampu dan tidak membayar zakat. Nah, tetapi hutang hari ini kan berbeda ya. Hutang hari ini komponen yang harus segera kemudian diselesaikan. Apalagi kalau hutangnya dengan lembaga keuangan ya. Kalau hutang dengan orang mungkin masih bisa dianggap seperti itu. Oh, saya masih hutang dengan fulan, saya akan fokus menyelesaikan hutang dengan fulan dulu. Mungkin itu masih masuk ya. Tapi kalau kaitannya hutang KPR ya, hutang yang 15 tahun, hutang yang 5 tahun, maka itu lebih ke penghitungannya sebagai biaya ya, sebagai pengurang penghasilan kotor. Jadi ibaratnya angsuran ya, sebagai dibiayakan saja,
bukan konteksnya sebagai hutang, tapi konteksnya sebagai biaya yang dikeluarkan tiap bulan untuk mengangsur hutang tersebut. Maka tadi boleh saja kita mengurangi dari pendapatan kotor kita, dikurangi dengan dua hal. Pertama, kebutuhan pokok, dan yang kedua adalah hutang yang jatuh tempo. Kalau ternyata sisanya, saldonya itu masih memenuhi nisab, ya, kalau dibagi di breakdown per bulan misalnya, maka berarti kita sisanya itu kita zakati. Cuman kan masalahnya kadang-kadang kalau orang sudah bicara kebutuhan pokok, kadang-kadang diperluas itu. Jadi pengurangnya diperluas, nanti kebutuhan kulineran, kebutuhan pulsa, gadget, semuanya masuk. Jadinya nggak pernah bayar zakat kalau begitu. Nah, ini contoh-contoh bagaimana tetap saja the man behind the gun ya. Jadi kalau kita semangatnya ada, niatnya ada, insya Allah akan dimudahkan tadi. Termasuk di dalam tadi semangat dalam bersedekah tadi. Allahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustaz. Monggo untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Mungkin apabila iya, wonten masih ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak niki, Bapak Wahyu Dwi nggih. Izin bertanya Ustadz, apakah zakat fitrah dapat digunakan untuk pembangunan atau kemakmuran masjid Ustadz? Karena di daerah saya kadang untuk zakat fitrah sebagian dialokasikan ke masjid. Terima kasih. Monggo Ustadz. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini memang ada dua kemungkinan yang real ya di masyarakat kita. Yang pertama tentu pendapat yang berdasarkan hadis ya, bahwa zakat fitrah itu memang terkait dengan Ramadan dan hari raya, yaitu untuk membersihkan puasa kita dan sekaligus untuk berbagi di hari raya agar orang-orang miskin juga bahagia di hari raya. Maka ada kalimat dalam hadis, tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dan memberi makan, membahagiakan orang yang miskin agar di hari raya gembira. Jadi hari raya gembira, makanya kan zakat fitrah salah satu aturannya adalah harus dibagikan sebelum sholat Id. Karena esensinya adalah berbagi kebahagiaan di hari raya. Maka tentu bagi yang mengikuti pendapat ini adalah bahwa zakat fitrah prioritasnya adalah untuk fakir miskin supaya mereka terpenuhi kebutuhan di hari raya, supaya hari raya nggak ada yang minta-minta, nggak ada yang bersedih gitu. Ini yang pertama. Tetapi bahwa benar ada pendapat juga, misalnya Imam Syafi'i yang mengaitkan ya namanya juga zakat fitrah, namanya juga ada zakatnya, maka berlaku seluruh keumuman zakat termasuk pembagiannya kepada 8 mustahik tadi. 8 mustahik itu memang real, ada yang Imam Syafi'i mengambil pendapat seperti itu, ya namanya sama-sama zakat, ya alokasinya sama dong, yaitu ke semua 8 golongan tadi. Sehingga kalau masuknya ke semua 8 golongan, otomatis bisa jadi ada yang memasukkan soal pembangunan masjid, soal kemakmuran masjid dalam pos fisabilillah. Nah, itu yang diambil dari sisi pendapat yang memang ada terkait dengan pos 8 golongan penerima zakat termasuk bahkan zakat fitrah. Maka solusinya bagaimana? Ya solusinya saya kira amir masjid harus menyepakati mau mengambil pendapat yang mana dan yang paling bermanfaat seperti apa. Jadi yang paling bermanfaat itu begini misalnya. Kalau zakat fitrah kan mohon maaf kan barangkali sangat-sangat mungkin ya dibandingkan dengan kebutuhan mungkin pembangunan dan macam-macam. Itu kan cuma sekali saja setahun gitu. Jadi seharusnya lebih bisa optimal untuk kemanfaatan berbagi kepada orang miskin pada hari raya itu. Sementara pos pembangunan, pos kemakmuran itu kan bisa istilahnya fundraisingnya bisa melalui pengumpulan sedekah, infak setiap bulan dan setiap saat itu. Nah, di sini perlu kebijakan, perlu musyawarah sehingga kita tidak membenturkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, tetapi mengambil pilihan yang paling maslahat di tempat tersebut itu. Saya kira itu ya, di setiap tempat kondisinya mungkin bisa berbeda-beda ya. Wallahu a'lam bishawab itu. Izin bertanya Ustaz. Iya, Yeah.
Pak Dahlan. Menyambung tadi Ustadz yang zakat fitrah itu kan untuk menggembirakan fakir miskin ya Ustadz ya. Kalau selama ini yang saya pahami bahwa zakat fitrah itu dibayar dengan makanan pokok ya. Kalau kita lihat perkembangan saat ini kan kalau semua dikasih beras itu misalkan sampai dikasih beras 25 kilo begitu kan juga kemanfaatan untuk menggembirakan di hari raya ini mungkin belum terpenuhi begitu. Apakah memang zakat fitrah itu bisa dibayar dengan uang atau nanti diwujudkan barang seperti itu Ustaz? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau merujuk pada pendapat sebagian besar ulama ya madhab itu, sebagian besar saya katakan memang mereka itu membatasi ya mengeluarkan zakat berupa makanan pokok di satu daerah. Maka tadi ada beras, ada gandum, ada kurma dan sebagainya ya. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah misalnya dan Umar bin Abdul Aziz itu bolehkan bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk nilainya. Jadi nilainya berarti bisa jadi bentuk uang yang kemudian ini memang diasumsikan bisa juga memenuhi kebutuhan orang miskin pada hari raya. Nah, itu pendapat yang ada pada masa dulu ya. Kalau hari ini betul, hari ini bisa jadi yang terjadi sebaliknya ya. Banyak ulama-ulama juga hari ini yang kemudian lebih ke arah membolehkan mengeluarkan zakat berupa nilainya dari sisi tadi praktis dan mungkin lebih bermanfaat bagi si miskin. Karena bisa jadi si miskin dia tidak butuh sekedar berasnya, tapi dia butuh untuk pengobatan misalnya, dia butuh untuk hal-hal lain yang juga mendesak, maka di sini justru malah lebih bermanfaat. Jadi kembali kepada asas awal bahwa pendapatnya memang ada dua kemungkinan itu, maka kita uji dengan kebutuhan di lapangan. Kalau memang di lapangan benar-benar si miskin itu sangat lebih membutuhkan nilai atau uang tunai, maka tentu bisa dialokasikan mengeluarkan zakat dengan nilai uang tunai seperti itu. Walaupun saya yakin ya, karena ini kan tadi wilayah di mana ada perbedaan pendapat, pasti di lapangan itu kadang-kadang ada gesekan kontroversi tentang dua hal ini ya, pilihan-pilihan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Reni, saya bisa nanya Mbak Reni? Oh, nggih, Bapak, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu pernah ngaji gini Tad. Jadi kalau orang zakat fitrah tuh punya kewajiban kalau dia masih ada makanan yang sisa untuk dimakan besok harinya. Nah, saat dia si fulan ini yang dianggap miskin, dia mendapatkan zakat fitrah yang banyak dari sekian banyak sumber tetangga, akhirnya dia mempunyai banyak beras yang akhirnya berlebih untuk dimakan besok. Berarti dia juga punya kewajiban untuk zakat fitrah juga gitu Ustaz ya. Matur nuwun Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan bahwa zakat fitrah itu memang identik. Karena zakat fitrah itu tidak identik dengan harta sebenarnya. Dia lebih identik dengan seorang yang berpuasa lalu berbuka, seorang berpuasa lalu kemudian selesai Ramadan dan berhari raya, itulah zakat fitrah. Makanya ada zakat fitrah bahkan atas janin saja ada yang dizakat fitrahi. Jadi janin yang masih di perut ibunya itu saja dikenakan zakat fitrah sama memang dia mengalami Ramadan dan menjalani memasuki Syawal itu. Maka benar kalau seorang sehingga tidak ada, kalau tadi zakat memang ada nisab ya. Ada nisab kan jelas ya, 85 gram emas misalnya, 524 kilogram beras. Kalau di dalam zakat fitrah tidak ada nisab, sebenarnya semua wajib mengeluarkan. Makanya ketika ada yang tidak mampu kemudian dia mendapatkan zakat fitrah dan sampai pada waktunya sebelum sholat Id ternyata beras di rumahnya itu sudah berlebih, maka sebenarnya dia sudah kena kewajiban zakat fitrah dalam rangka membersihkan puasanya gitu. Jadi betul sekali yang tadi disampaikan bahwa tidak ada nisab bagi zakat fitrah
siapa yang memiliki kelebihan maka sudah diwajibkan. Begitu, bahkan ketika dia mendapat dari orang lain pun tidak ada masalah. Jadi dia mendapat zakat fitrah dari orang, lalu kemudian ada kelebihan, lalu dia ingin berzakat dalam rangka tadi membersihkan puasanya, itu adalah baik-baik dan boleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun ta. Syukran Bapak Arif. Syukran Ustaz. Karena waktu sudah menunjukkan 21.06 dan untuk sesi terakhir bisa dipimpin doa sekaligus Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Nggih, matur nuwun Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri majelis kita yang kita harapkan majelis ini penuh keberkahan. Dosa-dosa kita diampuni dan insyaallah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari Ramadan yang mulia dengan penuh amal kebaikan dan ketaatan. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi yuzidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa jami'a amalina fi hadha Ramadan. Allahumma ja'alna mimman shoma Ramadana imanan wa ihtisaban faghfira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma ja'alna fi hadar Ramadan minal muttaqin waj'alna fihi minal maghfurin waj'alna fihi minal maqbulin waj'alna fihi mimman usiba lailatal qadar waj'alna fihi min utaqaika minan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku qauli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ta. Sami-sami. Yang telah menyampaikan kultum kajian di malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga nanti sebelum Lebaran kita bisa menunaikan zakat yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Marilah kita tutup acara pengajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Dan kami mewakili panitia penyelenggara mohon maaf apabila banyak salah kata dan semoga kita akan dipertemukan di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Desanta, syukron, jazakallahu khairan semuanya. Matur nuwun ta. Sama-sama. Pak Rektor, Pak Dadan. Matur Pak Siman. Terima kasih semuanya. Dari izin nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Musan? Alhamdulillah baik-baik. Syukron. Tinggal sehat. Alhamdulillah. Syukron. Syukron. Kartasura aman. Amin ya.
Pak Sugirman masih di musola toh. Oke, musola Anda Pak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sama istri kok. Assalamualaikum. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Ini dari izin, betul.